Bangun, terlambat. Pemerintah baru panik setelah bandara IMIP disorot publik. Ketika hiruk-pikuk industri nikel mulai menggeliat pada 2019, sebuah landasan pacu di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP mulai menerima penerbangan reguler. Inilah investigasi mendalam yang dirangkum oleh Nasionalisme News untuk keutuhan bangsa dan negara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak terlewatkan berita lainnya. Tidak ada upacara peresmian besar, tidak ada pemberitaan nasional, dan tidak ada sorotan dari para pejabat pusat. Bandara itu dibangun sebagai bandara khusus, fasilitas internal yang diperuntukkan bagi operasional perusahaan. Status tersebut membuatnya tidak wajib melayani publik, tidak masuk daftar bandara umum, dan tidak otomatis memerlukan kehadiran bea cukai, imigrasi, ataupun pengamanan negara. Pada masa itu, pemerintah sedang memprioritaskan industri nikel sebagai tulang punggung hilirisasi nasional, IMIP, sebagai kawasan industri raksasa yang mempekerjakan puluhan ribu orang, dianggap proyek strategis yang harus difasilitasi. Dalam konteks ini, keberadaan bandara khusus perusahaan tidak pernah dianggap persoalan besar. Akibatnya, operasional bandara berlangsung sunyi terdaftar, tetapi tidak menarik perhatian siapapun di pusat kekuasaan. 2019 sampai 2024, 6 tahun sunyi dalam celah sistem. Selama bertahun-tahun berikutnya, pola operasi bandara tidak banyak berubah. Kementerian Perhubungan mengurus perizinan sebagai bandara khusus, sementara lembaga lain seperti Bea Cukai dan Imigrasi tidak diminta membangun pos tetap. TNI AO hanya mengawasi ruang udara, sebagaimana prosedur standar. DPR pun tidak pernah menyinggungnya, sebab bandara semacam itu memang tidak muncul dalam paparan resmi Kemenhub. Para pengamat kemudian menyebut situasi ini sebagai pembiaran birokrasi, bukan konspirasi besar yang sengaja digelapkan, tetapi akibat dari celah regulasi yang tidak pernah ditutup. Bandara khusus selama ini berada di wilayah abu-abu, legal, tetapi minim pengawasan. Di dalam kawasan, aktivitas terus berjalan, ribuan pekerja, teknisi, dan logistik keluar masuk setiap tahun, namun tanpa alarm atau indikator yang mencolok. Pusat pemerintahan tidak pernah benar-benar menoleh. Angka besar yang baru terlihat. Pada 2024, mobilitas di Bandara IMIP naik signifikan. Data internal yang kemudian bocor ke publik menunjukkan angka 153.000 pergerakan orang dan barang sejak awal beroperasi. Angka itu sebenarnya sudah cukup besar untuk menarik perhatian, namun tidak pernah muncul di meja rapat pemerintah pusat. Pada titik ini, persoalan bukan lagi soal bandara kecil perusahaan. Skala operasinya sudah menyerupai bandara komersial regional. Agustus tahun 2025, kategori bandara naik diam-diam. Kemenhub pada Agustus tahun 2025 meningkatkan kategori bandara IMIP. Dalam sejumlah laporan disebut mengarah ke internasional, meski secara administratif masih berstatus bandara khusus. Kenaikan status yang dilakukan tanpa publikasi besar inilah yang mulai menimbulkan tanda tanya. Pengawas penerbangan daerah dan pengamat transportasi mulai mempertanyakan, bila statusnya naik, mengapa pengawasannya tetap minimal? Dan mengapa tidak ada keterlibatan bea cukai atau imigrasi? Pertanyaan ini masih terpendam, hingga akhirnya meledak beberapa bulan kemudian. November tahun 2025, media mulai menguliti. Akhir November menjadi titik balik. Laporan investigasi dari sejumlah media nasional menguak fakta yang mengejutkan. Tidak ada petugas bea cukai yang mengawasi keluar masuk barang. Tidak ada imigrasi yang bertugas mengawasi arus pekerja asing. Tidak ada pengamanan negara yang rutin. Mobilitas orang dan barang sangat tinggi. Dan yang paling mengherankan, bandara itu tidak pernah sekalipun dibahas dalam rapat Komisi Kelima, DPR. Temuan ini langsung menyebar, memantik perhatian publik, dan membuat kementerian terkait tak bisa lagi mengelak. Gelombang reaksi datang dari Senayan. Komisi Kelima dan Komisi 1 DPR mempertanyakan bagaimana sebuah bandara dengan aktivitas sebesar itu dapat beroperasi tanpa pengawasan negara. Sejumlah anggota DPR mengaku merasa kecolongan. Ada yang menyebut bandara IMIP seperti negara dalam negara, sebab tidak pernah muncul di laporan resmi dan tidak tersentuh pengawasan apapun. DPR pun menjadwalkan panggilan resmi kepada Kementerian Perhubungan pada 2 Desember tahun 2025. Akhir November 2025, pemerintah akhirnya bergerak. Di tengah kegaduhan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat suara. Ia menyatakan Bea Cukai siap menempatkan petugas di Bandara IMIP
bekerja sama dengan imigrasi bila diperlukan. Pemerintah, kata Purbaya, juga akan mengecek ulang seluruh perizinan dan operasional bandara. Sikap ini menjadi respons pertama pemerintah pusat yang konkret setelah tahunan situasi dibiarkan. Kesimpulan investigatif, kenapa baru sekarang ribut? Dari seluruh rangkaian kejadian, penyebab kehebohan mendadak di 2025, diduga ada sosok dalang kuat yang menyembunyikan bandara itu. 1. Status bandara khusus membuatnya berada di luar radar politik dan pengawasan ketat. Kedua, koordinasi antar lembaga lemah, setiap institusi menganggap ini bukan urusannya. Ketiga, fokus pemerintah pada hilirisasi nikel membuat fasilitas internal perusahaan diprioritaskan, bukan diawasi. Keempat, data mobilitas 153.000 baru muncul dan disorot publik pada ke-2025. Kelima, media mengangkat isu sehingga memaksa DPR dan kementerian untuk bereaksi cepat. Dalam 6 tahun, Bandara IMIP beroperasi tanpa riuh, seolah menjadi bagian tak terlihat dari mesin industri Morowali. Barulah ketika angka-angka dan fakta-faktanya mencuat, negara tersadar bahwa ada fasilitas strategis yang luput dari pengawasan. Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa bandara itu ada, melainkan mengapa negara baru menyadarinya sekarang. Ataukah ada sosok atau lembaga yang menjadi dalang dan melindungi keberadaan bandara tersebut selama ini? Kenapa harus menunggu semua mencuat ke publik baru ada tindakan? Mungkinkah ada para elit politik yang berkepentingan dalam industri nikel sebagai tulang punggung hilirisasi nasional? Semuanya bisa terungkap apabila penyelidikan yang serius dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait. Bukan hanya untuk mencari simpati masyarakat demi meredam masalah ini, keterbukaan dan transparansi harus dilakukan oleh pemerintah agar masalah ini bisa terungkap dan akan ada kejatuhan bagai efek domino bagi mereka yang terlibat di dalamnya apabila kasus ini bisa sampai terungkap tuntas. Nasionalisme News, untuk keutuhan bangsa dan negara.